أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga tidak lupa nikmat yang lain yang begitu banyak yang tidak akan pernah mampu kita semua menghitungnya. Nikmat sehat, waktu, kesempatan, rezeki, taufik dan hidayah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang terus dimudahkan untuk terus bersyukur dan terus diberikan kekuatan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan takwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, suri tauladan uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah kembali memudahkan kita, memudahkan hati kita, pikiran kita untuk dituntunnya hingga kita bergabung di dalam majelis ilmu yang diselenggarakan secara online. Insya Allah kajian ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dilaksanakan secara online, kita Allah kumpulkan di dalam sebuah tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu bertalabul ilmi dalam rangka berusaha untuk terus meraih ridho Allah dengan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui talabul ilmi yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum langsung masuk kepada kajian, saya atas nama pribadi Adri, pengurus Masjid Asyifa Faros Dr. Matas Pajajaran, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama kali dimulai setelah 1 bulan lebih barangkali kita bukan berhenti mengaji. Tentu banyak sekali kegiatan kajian yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang alhamdulillah insya Allah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bulan agung tersebut tentu saja sangat banyak sekali, sholat tarawihnya, qiyamul lailnya, talabul ilminya, saumnya, sedekah dan sebagainya. Semoga seiring kita sudah meninggalkan Ramadan, sudah meninggalkan kita semua, dan tidak terasa kita sekarang sudah ada di tanggal 9 kalau tidak salah ya, 9 Syawal. Semoga Ramadan yang telah mendidik kita, melatih kita, membina kita, mampu meninggalkan kesan, memberikan bekal untuk kita tetap melaksanakan segala amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang pada hakikatnya semua yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu ada di bulan-bulan yang lainnya. Kita optimalkan, kita amalkan dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan. Semoga Allah berikan kita istiqomahan. Setelah insya Allah Allah berikan gelar takwa di bulan Ramadan, dan Allah ampun segala dosa kita. Allah jadikan kita menjadi hamba istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang suci, hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan gelar muttaqin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilafan. Dan tema yang akan dibahas ini insya Allah adalah tema yang sangat relevan barangkali. Syawal ini
banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang sangat relevan, kuat kekuatannya dengan silaturahmi atau ukhuwah juga, ukhuwah Islamiyah, yaitu keluarga, ukhuwah persaudaraan antara sama muslim, sama yang beriman. Dan juga tentu saja di bulan Ramadan ini penting untuk kita terus recharge ulang bagaimana kiat-kiat agar kita memberikan keistiqomahan di dalam beribadah, tidak hanya pas Ramadan saja menaik, tetapi setelah lepas bulan Ramadan kita pun terus mempertahankan ritme ibadah kita, tidak berkurang tetapi terus bertambah dan bertambah. Baik, demikian mungkin pembukaan dari saya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan juga alhamdulillah guru kita Ustaz Abu bersama kita semua. Kita langsung saja barangkali pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Humaidi, waktu dan medianya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Agak terputus-putus, izin Ustaz suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Pak, para guru besar ya kan Allah Subhanahu wa taala. Suara Abi jelas Pak Adri dan jemaah semua. Kurang jelas Pak Ustadz. Suaranya hilang-hilang. Ada nggak? Nah, sekarang ada tapi masih itu. Ya udah jelas. Jelas ya? Ya, sekarang jelas. Jelas. Okay. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah saum Ramadan kita, dan di bulan Syawal ini kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya hari ini kita bicara tentang ukhuwah dan istiqomah ya, Andri. Bahasa lainnya ini spirit Syawal, gitu kan? Jadi bagaimana kita mempertahankan ibadah kita pada bulan Syawal. Jadi ada spirit Syawal. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis, yang bulan Syawal ini harus punya spirit yang kuat. Ini di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang saum Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian ia mengikutkan ya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyami dahri, maka dia seperti melakukan saum selama dahar. Dahar itu kalau bahasa kita jadi dahar gitu ya. Dahar itu bisa diartikan selama 1 tahun, atau dahar itu bisa diartikan selama seumur hidup. Jadi siapa yang melakukan saum Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum selama 1 tahun. Atau ad-dahr itu selama seumur hidup. Ini artinya bahwa secara tersirat kita harus memiliki komitmen untuk menguatkan ibadah kita pada bulan Syawal.
Apalagi kalau kita lihat hadis ini. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, an Aisyah, dari Siti Aisyah, qalat, ia berkata, tazawwajani Rasulullah Shallallahu, menikahiku. Kenapa orang-orang suka menikah pada bulan Syawal ini ya. Jadi Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan Rasulullah membangun rumah untukku pada bulan Syawal. Jadi tidak hanya menikah dengan Siti Aisyah di bulan Syawal, tapi Rasulullah juga membangun rumah dengan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, fa'ayu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana akhdha indahu minni. Jadi siapa istri Rasulullah yang paling mulia, yang paling baik di sisinya dari aku, kata Siti Aisyah. Kemudian rawi mengatakan, wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal, ya, dan Aisyah menyenangi bahwa dikidirnya gitu ya istri-istri Rasul itu pada bulan Syawal. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada bulan Syawal ini memiliki keutamaan. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif ini luar biasa. Bahwa melakukan ibadah saum setelah bulan Ramadan itu merupakan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Itu merupakan ciri diterimanya ibadah saum Ramadan. Ya. Jadi salah satu ciri menjaga melakukan ibadah saum setelah ibadah saum Ramadan itu merupakan ciri diterimanya saum Ramadan. Itu kata Ibnu Rajab. Ya. Fa innallaha idza taqabbala amali 'abdin, sesungguhnya Allah apabila menerima amal seorang hamba, waffaqahullahu li amalin shalih ba'dah, maka Allah akan berikan taufik kepada orang itu untuk beramal soleh setelah Ramadan. Jadi ciri ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi seseorang itu untuk melakukan ibadah Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima, dan ciri ibadah kita diterima itu cirinya adalah bagaimana kita semuanya menjaga ibadah Ramadan dengan melakukan saum dengan sebaik-baiknya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini landasan-landasan teorinya. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh kita pada bulan Ramadan? Nah ini ya, pada bulan Syawal, yang pertama itu adalah saum Syawal. Sudah jelas ya. Kita harus melakukan ibadah Syawal, yaitu ibadah saum Syawal 6 hari. Nah, saum Syawal itu boleh diurut dari tanggal 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 selama 6 hari. Atau bisa dikilir-kilir. Jadi yang penting 6 hari pada bulan Syawal. Jadi tidak dijelaskan apakah harus terinci atau memang diselang-seling, itu dipersilahkan. Ini ibadah yang harus kita lakukan pada bulan Syawal ya. Saum Syawal, ada saum. Yang kedua apa? Mempertahankan ibadah Ramadan yang pernah kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi apapun ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan, kita pertahankan pada bulan Syawal. Dari perkataan Ibnu Rajab tadi kita melihat bahwa ciri Allah menerima ibadah saum
seseorang pada bulan Ramadan itu Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan ibadah setelah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi pada bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran 1 juz minimal kita 30 juz kita tamat, maka pada bulan Syawal kita mampu melanjutkan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Kalau pada bulan Ramadan kita bisa sedekah, maka di bulan Syawal ini kita pertahankan ibadah sedekah. Kalau pada bulan Ramadan kita bisa itikaf, ya, maka keterkaitan dan keterikatan kita di masjid pada bulan Syawal ini diperkuat lagi. Kalau pada bulan Ramadan ini kita bisa melakukan memberi buka kepada orang yang saum, maka pada bulan Syawal ini kita lanjutkan bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang melakukan ibadah, ya. Memberikan buka juga masih bisa, ada Senin Kemis, atau ibadah memberi buka kepada orang yang saum Daud. Nah itu. Jadi pertahankan ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, nah ini mempertahankan amaliyah dakwah pada bulan selanjutnya pada bulan Syawal. Pada bulan Ramadan kita semangat mengaji, semangat menghadiri majelis taklim. Pada bulan Ramadan kita semangat mengkaji ilmu. Nah, maka di bulan Syawal ini kita pertahankan amaliyah dakwah. Bagaimana kita membingkai diri kita agar senantiasa istiqomah, bagaimana kita membingkai keluarga kita agar sama-sama bisa menapaki jalan dakwah, gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, mempertahankan amaliyah dakwah. Amaliyah dakwah itu amal-amal da'awi, gitu ya. Kita banyak melakukan kajian majelis taklim itu dakwah, mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, dan mengajak sahabat-sahabat kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, nah ini kita meningkatkan ibadah sosial. Pada bulan Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah sosial, ya, melakukan sedekah. Nah, di luar Ramadan, bulan Syawal ini kita tingkatkan ibadah sosial kita agar kita benar-benar bisa melakukan ibadah, ya. Tidak hanya ritual individual yang kita lakukan kepada Allah, tapi juga ibadah sosial. Malah nanti secara khusus kita bisa membahas dalam diskusi bagaimana kelebihan ibadah sosial yang dilakukannya. Ini mempertahankan ketakwaan yang kita raih pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ibadah yang kita lakukan itu agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, di bulan Syawal ini kita pertahankan ketakwaan kita dengan sebaik-baiknya. Karena sasaran atau tujuan utama ibadah saum itu adalah melahirkan pribadi yang bertakwa. Manakala kemudian kita tidak mampu mempertahankan ketakwaan pada bulan Syawal dan selanjutnya, maka ibadah Ramadan kita dipertanyakan. Karena yang sesungguhnya ya perjuangan kita ini adalah setelah ibadah Ramadan, ya, di bulan Syawal. Dan yang terakhir adalah fokus kita ke akhirat, ya. Fokus kita ke akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu menjadi tujuan utama kita. Kebahagiaan seorang muslim dalam menghadapi hidup ini adalah bagaimana ketika dia fokus untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Dunia yang sedang kita jalani ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita melalaikan untuk terus fokus akhirat kita, ya. Ada satu fase dalam kehidupan dunia ini harus dijalani. Kita tidak bisa menghindari atas takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Yang paling kuat harus kita jalani, bahwa takdir apapun yang Allah putuskan buat kita harus dijalani. Fase-fase kehidupan, ya, setelah kita berada di alam rahim, ya, sebelumnya di alam arwah, kemudian kita izin Ustaz.
Sepertinya suaranya terputus, ada gangguan sinyal. Kemudian kita masuk ke alam dunia, ke alam akhirat adalah fase-fase baiknya. Tadi kita harus tahu. Pak Adri, suara saya kurang bagus. Halo? Halo? Bagus? Ini rada saya Pak tadi berhenti. Sekarang bagus? Alhamdulillah bagus, Ustaz. Sekarang sudah membaik. Ya. Oh. Jadi ini ada enam hal yang harus dilakukan oleh kita. Ini spirit syawal dulu. Kita belum bicara spirit ukhuwah nih Pak Adri. Kita masih bicara spirit syawal untuk mempertahankan ibadah. Nah, ini kita melakukan saum syawal sebagai simbol kita untuk memulai ibadah, ya. Karena saum itu adalah lambang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah secara primordial, kan? Kemudian kita pertahankan ibadah Ramadan, kita pertahankan amaliyah dakwah, kita tingkatkan ibadah sosial, kita pertahankan ketakwaan kita, dan jangan pernah kita bergeser untuk fokus akhirat kita, ya. Barangkali sekarang kita mulai kesibukan duniawi, dan itu adalah jadikan sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bagus ya suara saya ya? Saya Ustaz. Saya. Kemudian bagaimana kita mengikat semangat. Nah ini ya, pada bulan Ramadan ini harus diikat semangat kita. Yang pertama, kita harus punya al-wala. Al-wala itu apa? Loyalitas, ya. Kita perkuat semangat kita itu ya dengan loyalitas. Jadi semangat itu tidak mungkin muncul tanpa ada al-wala, yaitu loyalitas. Kita loyalitas kepada pekerjaan kita, loyalitas kita sebagai seorang hamba. Kita tidak mungkin bisa memiliki semangat untuk beribadah tanpa kita memiliki al-wala, ya, loyalitas. Yang kedua, kita memiliki al-mas'uliyah, tanggung jawab yang harus dimiliki oleh kita. Ya, kenapa? Karena semua ibadah, amal yang kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat, kan? Maka dan yang akan mempertanggungjawabkannya adalah kita sendiri. Jadi amal saya akan diminta pertanggungjawaban oleh saya sendiri. Amal Pak Adri oleh Pak Adri. Semuanya, ya. Sekarang Pak Adri sudah pindah ke Jakarta, kan? Tambah ini. Pekerjaan tambah luar biasa. Ya itu. Kita supaya ada semangat ya untuk melakukan ibadah, kita punya al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang muslim, ya, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab seorang suami, seorang istri, seorang ASN, seorang dokter di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikatnya ini ada al-indibatiyah, kedisiplinan, indibatiyah. Jadi kita tidak mungkin bisa semangat tanpa ada indibatiyah, kedisiplinan. Kita harus disiplin. Ya. Karena kedisiplinan itulah yang akan melahirkan komitmen. Ya. Disiplin. Disiplin itu bukan berarti kaku ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Disiplin itu kita mampu mengatur diri dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan al-musara'atu ilal khair. Bagaimana kita punya al-musara'ah ilal khair itu kompetisi. Jadi semangat berkompetisi melakukan kebaikan. Jadi bagaimana dalam hidup ini kita memiliki semangat berkompetisi dalam melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab itu masuk ke masjid, dia lihat Abu Bakar sudah ada. Ya, kata Umar, besok aku akan datang katanya.
sebelum jam segini. Ternyata begitu dia datang, Abu Bakar sudah ada lagi di sana di masjid. Terus sampai Umar mengatakan, tidak pernah ada kompetisi melakukan amal soleh aku dan Abu Bakar, kecuali Abu Bakarlah yang menjadi pemenangnya dan aku yang jadi kalahnya. Itu karena semangat berkompetisi. Ya. Jadi kalau kita datang di kajian Asyifa hari Senin itu, gitu kan, tadi biasa kita datang jam pas azan, kita datang sebelum azan. Kan? Makanya di Fakultas Kedokteran luar biasa kan, 15 menit sebelum azan berkumandang aktivitas sudah. Ini luar biasa. Ya, ini berkompetisi kita untuk melakukan kebaikan apa saja. Bagi dosen-dosen barangkali jurnal internasional itu jangan lupa. Karena syarat untuk meraih nilai meraih GB guru besar itu salah satunya adalah jurnal internasional. Ya, kita berkompetisi ya dalam melakukan ibadah, karena itu ibadah juga ya. Yang dianggap itu bukan ibadah. Ya. Selesaikan ibadah-ibadah kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kesempurnaan amal itu bagaimana? Ya, kita ingin amal kita sempurna ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Islam. Syarat. Ya. Jadi tanpa keislaman kita tidak bisa menyempurnakan kita. Ini syarat mutlak. Ya. Ya. Kedua apa? Yang kedua ini al-ittiba. Kesempurnaan amal itu tercipta manakala al-ittiba. Apa al-ittiba itu? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mungkin bisa menyempurnakan amal kita tanpa mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Al-itqan, ya, sungguh-sungguh dalam melakukan amal. Jadi kesempurnaan amal itu pertama komitmen dengan Islam, kemudian kedua ittiba, mengikuti Rasul, dan itqan, kesungguhan. Ya. Apalagi, nah, al-amal al-jama'i, melakukan amal secara berjamaah. Kesempurnaan amal itu kan tidak mungkin kita bisa melakukan amal ya, yang sempurna tanpa amal jama'i. Pengajian itu ada ustadz, ada mustami, ya. Tanpa mustami, ustadz tidak mungkin ceramah. Tanpa ustadz tidak akan ada yang ceramah. Al-amal al-jama'i. Kemudian yang terakhir apa? Itmamul amal. Kita harus menyempurnakan melakukan amal. Jadi amal itu jangan sampai semangat di awal tanpa semangat di akhir. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu sekalian ya. Poin pertama, bagaimana kita menjaga spirit syawal, istiqomah dalam melakukan ibadah. Nah, ini ya, ini Pak Adri, jadi ada apa namanya? Ada dua ya, ada dua ini, ada dua kajian ini. Yang pertama itu, yang kedua ukhuwah. Jadi ada dua ini. Jadi luar biasa kajiannya, ukhuwah, istiqomah dan ukhuwah. Ya. Bagaimana tentang ukhuwah ini? Ya, kita pertahankan ukhuwah karena di kita ini ada satu momen penting ya dalam kita. Ada istilahnya silaturahim Idul Fitri. Nah, ini budaya yang luar biasa di kita ini. Ya, ada istilahnya disebut dengan halal bihalal. Kalau kita lihat dalam apa namanya syariat Islam itu, istilah halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Ini luar biasa. Ini produk Muslim Indonesia. Ya, karena sejarahnya itu katanya yang saya dengar dari orang tua, ya, dari para ahli sejarah. Jadi saat itu Presiden Soekarno ingin menyatukan kekuatan anak bangsa yang sedikit ada terpolarisasi barangkali gitu ya, dengan kepentingan politik. Kemudian Presiden Soekarno ingin menyatukan anak bangsa, maka katanya dipanggillah Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari NU. Kira-kira langkah apa yang bisa menyatukan anak bangsa ini? Kemudian kata Kiai Haji Wahab Hasbuloh itu, ya silaturahim.
Kemudian Bung Karno katanya ingin nama yang lebih keren daripada silaturahim. Maka keluarlah kata-kata halal lebih halal, saling menghalal. Ini luar biasa ya. Jadi istilah ini hanya ada di Indonesia dan ini harus dipertahankan ya. Kenapa? Di sana itu ada salaman, ada ceramah, ada makan-makan, itu kan biasanya itu. Kemudian ada tegur sapa, ketawa, gitu kan? Ada kebersamaan, ini luar biasa. Maka inilah ukhuwah ya, inilah ukhuwah. Nah, dalam pandangan Islam, coba kita lihat dalam surat Al-Hujurat bahwa orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikan di antara saudaramu yang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Bagaimana kita lihat ukhuwah itu? Ya, ukhuwah itu bisa terjadi kalau ada al-ittisal, hubungan. Ya. Tanpa ada hubungan, ukhuwah itu tidak mungkin tercipta. Al-ittisal, ya, ada hubungan dulu, ukhuwah baru tercipta. Setelah ada ittisal apa? Yang kedua ada at-ta'aruf, saling kenal. Sebenarnya kalau istilahnya itu, kalau ada orang yang mau nikah ada ta'aruf, saling kenal, ta'aruf itu ya. Pertama ada hubungan, setelah itu ada ta'aruf, saling kenal. Ya, kenal di rumahnya di mana, itu kan. Kemudian namanya siapa, kan? Ada hubungan, kemudian ada ta'aruf. Kemudian di bagian apa, gitu kan. Setelah itu apa? Nah, ada apa? At-tafahum. Setelah ta'aruf ada tafahum. Tafahum itu saling ahum. At-tafahum. Saling memahami. At-tafahum. Ya. Setelah ada hubungan, kemudian saling kenal, kemudian at-tafahum. Ya, at-tafahum, saling memahami. Ya kan? Nggak mungkin kita kepada istri itu saling memahami tanpa ta'aruf. Kenal dulu. Ya, kemudian tafahum, setelah tafahum apa? Nah, baru yaitu at-ta'awun, saling menolong. Kan nggak mungkin saling menolong tanpa saling kenal. Kan? Ya, saling paham. Jadi adanya hubungan, saling kenal, at-tafahum, saling memahami, kemudian saling tolong menolong. Itu ukhuwah gitu. Ya. Setelah saling ta'awun apa? Baru ada disebut dengan at-takaful. Apa? Takaful, saling menanggung. Jadi saling menanggung hidup itu. Kemudian yang terakhir baru yang disebut dengan tauhidus sufuf, kesatuan barisan, kekompakan, kebersamaan. Ini langkah-langkah ukhuwah, gitu kan. Jadi orang bisa memiliki tauhidus sufuf, kesatuan barisan, ada kebersamaan, diawali dengan al-ittisal, ada hubungan, kemudian at-ta'aruf, saling kenal, at-tafahum, saling memahami, at-ta'awun, saling tolong menolong, at-takaful, saling menanggung, dan tauhidus sufuf, ya, kesatuan barisan. Artinya apa? Kebersamaan. Gitu kan? Kita tidak mungkin memiliki kebersamaan di asyifah, gitu kan? Tanpa ada hubungan. Setelah ada hubungan, kita saling kenal. Setelah saling kenal, saling memahami. Setelah saling memahami, saling tolong menolong. Setelah saling tolong menolong, at-takaful, kita saling menanggung. Ini Bapak Ibu sekalian ya, di bulan Syawal ini kita perperat ukhuwah, ya, kuat. Gimana ini asas ukhuwah? Bagaimana landasan ukhuwah supaya tercipta dengan baik? Yang pertama itu disebut dengan salimul aqidah. Aqidah yang lurus, keimanan yang mantap. Ya. Sebab ukhuwah didasarkan kepada keimanan, bukan karena golongan, bukan karena apa istilahnya itu
kesatuan kita profesi, bukan. Salimul aqidah. Apalagi al-ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Landasan ukhuwah itu harus ada ikhlas kepada Allah. Baru ukhuwah itu akan kuat. Persaudaraan akan kuat. Setelah salimul aqidah, yang kedua itu ikhlas karena Allah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Al-iltizam bimanhajil Islam. Komitmen dengan manhaj Islam. Ya. Komitmen dengan konsep Islam. Itu ukhuwah. Ya. Kemudian yang selanjutnya at-tanasuh. Nah, asasnya apa? Saling memberikan nasihat dalam Islam itu. Ya. Kemudian at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan bertakwa. Ini asas ukhuwah. Kemudian yang terakhir, di sini al-muwasamah wa tadhiyah wa ta'awun 'ala kullil hajat. Ada persamaan, pengorbanan, dan saling tolong-menolong dalam seluruh ya hal-hal yang dibutuhkan. Orang-orang yang butuh kita saling ada kesamaan, saling berkorban, kemudian saling tolong-menolong. Ini asas ukhuwah, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang merusak ukhuwah? Apa yang merusak persaudaraan? Yang pertama apa? Al-hasad, hasud, iri hati. Ini akan bisa merusak persaudaraan kita. Hasud, karena Rasulullah itu sampai mengatakan bahwa hasud itu kegelapan. Ya. Dan hasud itu akan membuat kita celaka. Iri, dengki, kita nggak suka kalau orang lain lebih baik daripada kita. Hasud. Yang kedua, apa Bapak Ibu sekalian, yang merusak ukhuwah itu al-kibr wa tafakhur. Ya. Kesombongan dan bangga diri. Itu yang merusak ukhuwah. Ya. Kalau ini asas ukhuwah tadi, ini merusak ukhuwah. Ya. Al-kibr wa tafakhur. Sombong dan bangga diri. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita sombong. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja dari kesombongan. Sombong karena ilmu, sombong karena amal soleh, sombong karena nama, mungkin itu ya. Sombong atau sombong karena ibadah, sombong karena pengalaman. Gitu. Apalagi yang membuat ukhuwah rusak itu? Nah, ini ada lagi apa? Al-asabiyah, itu fanatis buta. Al-asabiyah, fanatisme buta. Apa bahasa kitanya itu ya? Ya fanatik buta. Kita bisa jadi fanatisme golongan. Kita harus pada kebenaran. Kalau fanatik buta itu kan kita tidak memiliki konsep. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ini adamul ihtiram ala kulli muslim. Yang merusak ukhuwah itu apa? Tidak menghormati sesama muslim. Ya. Kita harus saling menghormati. Berbeda itu biasa. Yang tidak benar itu berselisih. Ya. Beda itu biasa. Yang tidak boleh itu berselisih. Dan yang terakhir apa yang bisa merusak ukhuwah? Adamul ihtikam ila syar'illah wa ala qatil insan. Ya, kita tidak berhukum dengan syariat Allah dalam hubungannya sesama manusia. Jadi ini yang bisa merusak ukhuwah karena kita tidak berhukum kepada hukum Allah. Ini Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita untuk menjaga ukhuwah. Nah, kalau kita lihat ya di dalam ayat Quran jelas sekali ya bagaimana para sahabat memiliki komitmen untuk berukhuwah. Ya, nanti coba kita lihat tuh perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bertolong-tolong dalam urusan dosa dan permusuhan, gitu kan. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 9 ini menjelaskan bagaimana para sahabat Nabi Ansor dan Muhajirin ini
memiliki komitmen untuk menjaga ukhuwah. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang lebih dulu ya meninggali kota Madinah dan mereka beriman ya, sebelum mereka yuhibbuna, orang-orang Ansor itu mencintai man hajara ilaihim, ya, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka ya tidak menemukan dalam diri mereka itu keperluan mimma utu, dari apa yang mereka berikan kepada orang muhajirin. Bahkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor mendahulukan kepentingan muhajirin daripada kepentingan diri mereka, walaupun mereka itu memerlukan itu. Nah itu. Jadi doktrin Islam bagaimana kita mempertahankan ukhuwah, mempertahankan persaudaraan. Di dalam hadis Nabi juga sama ya. Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya orang muslim, la yadlimu. Dia tidak boleh menjolimi saudaranya. Wala yuslimuhu. Dia tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhi, barang siapa yang menunaikan keperluan saudaranya, kanallahu fi hajati, maka Allah pun akan menunaikan keperluannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang membebaskan seorang muslim dari kemelut hidup, farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumal qiyamah, min kurabati yaumal qiyamah. Ya, maka pasti Allah akan bebaskan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah pun akan tutup aib dia pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus menjaga ukhuwah di antara kita baiknya. Nah, bagaimana realisasi ukhuwah itu? Yang pertama, berbagi cinta, gitu ya. Kemudian ini kita harus sama-sama berbagi cinta, ya. Kita harus saling mencintai, itu maksudnya, ya, berbagi cinta itu. Ya, tadi yang saya katakan tuh, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini berbagi cinta. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Ini realisasi ukhuwah. Yang kedua apa? Berbagi hidayah. Ya. Selain berbagi cinta, kita berbagi hidayah. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan, fawallah, demi Allah, la ayyuhdabika rajulun, seseorang yang diberi hidayah karenamu, ya, wahidun, rajulun wahid, demi Allah, seseorang mendapatkan hidayah karenamu, khairun laka min humurin ni'am, ya, atau min humurin na'am. Jadi itu lebih baik bagimu daripada unta merah, ya, kendaraan yang paling mahal saat itu, harta yang paling istimewa saat itu. Jadi berbagi hidayah. Kalau kita menemukan kelezatan beribadah, kita share kelezatan itu kepada orang lain. Apalagi Bapak Ibu sekalian ini berbagi ilmu. Ini apa, sarana ukhuwah, ya, berbagi cinta, berbagi hidayah, berbagi ilmu, dan berbagi harta, ya. Berbagi harta, dan yang terakhir berbagi ibadah, ya. Artinya apa? Coba kalau kita ingin memberikan kebahagiaan, ya, kepada orang lain dan kita merasakan ketenangan dalam melakukan ibadah, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama mengajak saudara kita. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, rahimallahu rajulan qama minal laili, ya, fa shalla tsumma ayqadha imra'atahu. Allah memberi rahmat kepada seseorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat, setelah itu tsumma ayqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Nah, ini berbagi ibadah. Jadi setelah kita sholat, ya kita juga bangunkan istri kita. Jadi realisasi ukhuwah itu adalah tadi berbagi cinta, berbagi hidayah, berbagi
berbagi ilmu, berbagi harta, dan berbagi ibadah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan di awal bulan Syawal ini bisa memberikan makna buat kita, sehingga kita bisa mempertahankan istiqomah dan ukhuwah pada bulan Syawal. Demikian yang bisa disampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada sharing, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz atas materinya, sungguh luar biasa menginspirasi kita, terutama dalam bab ukhuwah dan bab istiqomah ini Ustaz, penting sekali untuk kita semua yang ada di sini tentunya. Sebelum bertanya ke yang lain, ini ada satu pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan Ustaz, dan Siap. seperti itu penting nih Ustaz nih. Apa bedanya Ustaz silaturahmi dengan ukhuwah Ustaz? Karena kami itu kan silaturahmi, tapi ukhuwah itu ada penjelasan Ustaz. Ya, kalau sebenarnya kalau kita merujuk kepada teori, ya, yang disebut silaturahim itu apa? Al-ihsan ilal aqarib. Jadi, ya, itu berbuat baik kepada karib kerabat yang bernasab dengan kita. Itu silaturahim. Ya, itu kalau ukhuwah, nah ini dengan sesama muslim. Di kita ini ada pemanaan yang ini ya, yang luas silaturahim itu. Padahal kalau kita lihat yang dimaksud dengan silaturahim itu sebenarnya itu ya. Jadi bagaimana berbuat baik kepada karib kerabat itu Pak Adri. Kalau ukhuwah sesama muslim. Di kita ini pemanaan yang jadi luas ya, dengan orang lain juga namanya silaturahim. Nah, kalau silaturahim itu kita pakai sebenarnya untuk siapa? Silaturahim itu untuk siapa? Untuk sesama nasab. Itu silaturahim. Al-ihsan ilal aqarib. Zawi nasab. Itu dalam teori sebenarnya begitu. Tapi di kita kemudian jadi ada pemaknaan yang sangat luas itu ya. Nah, salah satunya apa? Ya itu salah satunya gitu ya. Jadi kita silaturahim itu apa namanya bertemu temannya silaturahim. Yang disebut silaturahim itu sebenarnya al-ihsan ilal aqarib. Bagaimana kita berbuat baik kepada karib kerabat sebenarnya ya, yang bernasab silaturahim itu. Ya, dengan orang lain tuh ya ukhuwah itu. Sebenarnya begitu sebenarnya. Di kita jadi ada pemaknaan luas ya, di Indonesia ini. Jadi makanya nyebutnya ada silatul arham biasanya itu ya. Di kita biasanya nyebutnya silaturahim. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi kalau bahasa Indonesia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita semakin jelas dengan makna silaturahmi dan ukhuwah. Berarti Ustaz, apakah pada mohon izin sebelum Bu Yuniarti mohon izin, jadi menarik ini. Kalau ada hubungan seperti ini Ustaz, apa namanya, seorang muslim dengan muslim itu, saya pernah dengar suatu hadis bahwa bertikai lebih dari 3 hari itu ibadahnya tidak akan diterima Ustaz gitu. Apakah itu dalam makna silaturahmi atau ukhuwah Ustaz? Ya. Itu la yahilu li muslimin suaranya ya bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau tidak halal berarti apa? Haram. Itu gimana? Jadi tidak boleh kita bertikai dengan seorang muslim lebih dari 3 hari. Itu haram. Wah, ya. Berselisih. Ya, la yahillu ayyahjuro. Kata-kata ayyahjuro itu artinya apa? Ayyahjuro itu artinya saling menjauhi. Itu lebih dari 3 hari itu haram. Ya. Jadi nggak boleh kita bertengkar. Pokoknya udah lebih 3 hari, aduh udah ada bersama lagi kita.
Ya beda pendapat tuh biasa. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari dengan sesama muslim, oh, no, nggak boleh. Ya, suami istri ya, kalau suami istri ya jangan ya. Sampai nggak nanya-nanya. Nah ini saya dulu buat ini ya. Kita ini bersaudara, kemudian kita jaga jaga persatuan, ya, kemudian kita pelihara cinta. La yu'min wah, tidak sempurna iman seseorang ai diri sendiri. Nah, itu gitu Andri. Jadi memang kita tidak boleh ya, bertengkar, saling menjauhi itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Haram. Barangkali secara psikologi ketika kita ada masalah dengan kawan tuh ya sehari 2 hari masih bisa ditolerir. Kalau sudah tiga hari kita harus berhenti ya. Begitu Pak Adri. Itu dalam konteks silaturahmi atau ukhuwah Ustaz? Berarti. Ya, semuanya itu. Dengan saudara kandung ya itu kan nggak boleh, dengan orang lain nggak boleh. Ini kan di sini hadisnya ini Pak Andri ini, ya, hindari pertengkaran. Nah, hindari pertengkaran. Ini jelas nih. Oh, ya, Viking sama Jackmania aja salaman kabarnya itu. Hindari pertengkaran. Apa kata Rasulullah? La tabaghadu, tidak boleh saling tabagud, marah. Saling marah itu nggak boleh. Wala tahasadu, tidak boleh saling hasud. Wala tadabaru, tidak boleh saling menjauhi. Tidak boleh. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahidu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Maka tidak halal bagi seorang muslim bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, saudara nasab atau saudara sesama muslim. Sama aja Pak. Silaturahim dan ukhuwah. Sama. Kita nggak boleh. Yang saudara kita. Ayo. Kayak gimana tuh? Ya. Ya emang nggak boleh ya. Makanya ada sampai setahun nggak saling ngomong. Aduh, itu dosa sosial ya. Kita apalagi kan kalau dalam bahasa Sunda tuh batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur. Nah, itu kan. Batur sakasur, siapa itu? Suami istri. Batur sadapur, keluarga. Batur sasumur, nah, tetangga. Batur salembur, nah, ini orang lain yang jauh. Nah, itu adalah saudara kita. Gitu. Hebatnya bahasa Sunda ya. Batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, tambah batur gubernur. Silakan Pak Adri. Masih jelas ya? Jelas. Baik, selanjutnya ini Manitin dari tadi, mohon maaf Bu Yuniarti, kami persilakan, monggo Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita kan jangankan saudara sesama muslim, sebetulnya kan kita tidak boleh bermusuhan ya Pak Ustadz. Apabila ada seorang hamba Allah, misalnya kita bersaudara nih Pak Ustadz sesama muslim. Nah, dia tuh masih punya orang tua. Nah, sedangkan dia tidak memutuskan hubungan dengan orang tua, padahal orang tuanya masih ada. Jangankan dengan orang tuanya Pak Ustadz, saya dengan saudaranya sendiri aja tidak mau bersilaturahmi. Itu yang silaturahmi ya memang anaknya silaturahmi Pak Ustadz, tapi orang tuanya tidak pernah datang kepada kami misalnya gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz dengan amalan-amalan selama hidup dengan ibadahnya? Ya, jadi memang ya kita harus sama-sama ya
harus bisa menekan emosi kita. Kita harus sama-sama bisa menekan egoisme kita. Kalau jadi orang tua, kita jadi orang tua yang bijak, jadi anak yang soleh. Begitu aja, gitu kan? Dan ini orang tua jarang datang ke rumah anak. Oh, barangkali anaknya harus paham. Itu orang tua yang ingin dikunjungi. Nah, begitu aja, gitu kan? Kita egoisme kita harus diturunkan untuk menjaga persaudaraan. Ya, bisa jadi ada perbedaan di antara kita. Perbedaan itu biasa, ya. Yang tidak baik itu berselisih, ya. Yang salah itu berselisih. Kalau berbeda biasa. Ya, beda pandangan, gitu kan? Beda cara mengkaji, beda interpretasi itu biasa. Maka kalau ada orang tua kita yang enggak ke kita sebagai anak datang ke rumah orang tua, mengalah. Dan saya yakin orang tua itu enggak ada yang egois, enggak ada ya. Orang tua itu biasanya memberi perhatian kepada anak. Ya, kadang-kadang mohon maaf ada interpretasi barangkali yang kurang dipahami oleh anak. Harusnya ya anak itulah yang datang kepada orang tua. Muliakan orang tua kita, ya. Barangkali mohon maaf orang tua kita tidak ke rumah kita, mereka nggak punya ongkos. Kebayang nggak kemarin tuh yang viral ya, yang dijemput oleh polisi di jalan tol, seorang suami istri yang sudah tua renta pengen bertemu anaknya di Rancakalong, menelusuri jalan tol berdua itu. Tuh bayangkan itu perjuangan orang tua seperti itu, katanya rindu kepada cucu, ini luar biasa ya. Sudah kakek nenek itu di jalan tol Sumedang ya ditemukan itu. Ini luar biasa di Cisundawu. Nah, jadi barangkali jadi catatan penting buat kita ya. Ego kita harus diturunkan. Ya, selama ego itu kita naikkan terus, saya kira itu tidak akan pernah memberikan kedamaian dan kebahagiaan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Begitu ya Ibu Yulia. Iya, Ustaz. Iya, kalau Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Izin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Nurul. Ini saya agak malu membaca pertanyaannya sebetulnya Ustaz. Ini luar biasa nih. Gimana? Menanyakan begini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika amalan Ramadan tetap bisa kita lakukan, hanya volumenya tidak sama atau berkurang, apakah itu masih bisa termasuk mempertahankan amalan Ramadan? Misal, selama Ramadan tilawah bisa 2 juz sehari. Dan setelah Ramadan 1 juz per hari, sama seperti sebelum Ramadan 1 juz sehari. Ya, bisa jadi 1 juz itu karena memang banyak pekerjaan yang berlipat barangkali begitu ya. Kalau ya luar biasa itu ya. Kalau Ramadan bisa 2 juz, pas Ramadan di luar 1 juz masih bagus Fadri itu. Makanya bagus ya bacanya. Masih bagus, aduh luar biasa. Biasanya pas habis Ramadan habis itu. Ini 1 juz 1 hari, waduh masih good lah gitu ya. Itu luar biasa. Saya kira di tengah kesibukan ya jangan pernah kita tinggalkan Quran. Jadi kalau 1 juz masih oke gitu ya. Ya, intinya gini, jangan pernah kita tinggalkan sehari pun tanpa Al-Qur'an gitu. Ya. Sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas, tentunya kita berinteraksi dulu dengan Al-Qur'an ya. Bisa habis sholat malam atau ba'da maghrib ya, atau sholat duha, atau habis 2 lembar setelah sholat wajib. Nah, seperti itulah. Kita atur 1 juz ini sehingga kita memiliki waktu-waktu yang terencana untuk menghatamkan Al-Qur'an. Nah, begitu. Sangat baik, Pak Andri. Masya Allah. Dipersilakan. Selanjutnya Ustaz dari Ibu Ina Kristiani, beliau izin bertanya Ustaz, apakah doa tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum itu berlaku selama bulan Syawal? Ya, kalau kita lihat hadisnya begitu, Ibu. Jadi setelah kita
saum Ramadan itu kita kemudian saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kamu dan ibadah kami. Gitu. Jadi itu memang begitu. Ya sunahnya begitu. Ya, setelah Syawal kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau orang Indonesia minal aidin wal faizin, ditambah itu. Kan luar biasa orang Indonesia itu. Cukup dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi di kita ada tambahan. Bahkan kadang-kadang di kita tuh minal aidin ya katanya gitu. Minal aidin dari orang yang kembali ya gitu ya. Harusnya taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu yang diucapkan oleh kita. Jawabannya apa? Bisa dengan taqabbalallahu minna wa minkum, atau jawabnya dengan amin. Nah, seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ini masih belum ada pertanyaan yang masuk. Sebelum berlanjut kepada pertanyaan yang masuk, nanti juga ada request untuk permohonan doa Ustadz yang sudah ada di saya. Dan sebelumnya mungkin di sini kita ada Prof. Oki sebagai Ketua DKM Masjid Ashifa. Barangkali Prof ada yang akan disampaikan barangkali di bulan Syawal ini. Mangga Prof, kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih off kamera Pak Hum. Siap, Prof. Selamat Idul Fitri untuk semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa sama-sama mempertahankan semangat ibadah selama di bulan Ramadan. Seperti tadi ya yang disampaikan oleh Pak Hum ya, Pak Hum. Karena memang di bulan Syawal tentu akan berbeda dengan di bulan Ramadan ya, karena situasi, kondisi dan berbagai kemudahan ibadah di bulan Ramadan itu memang berbeda ya semangatnya ataupun keberjamaannya, tetapi paling tidak kita bisa menjadi agent of change ya, jadi artinya kita justru yang menjadi motor menyemangati orang lain dengan contoh perilaku kita yang lebih baik. Dan atas nama DKM Ashifa saya ucapkan mohon maaf lahir batin untuk seluruh jamaah, dan terima kasih selama ini atas dukungan supportnya, terutama kepada para asatid, Pak Ustadz, terutama Pak Hum yang secara konsisten dari awal dimulainya kegiatan ini yang diinisiasi oleh Pak Ardi, ini Adri, bisa berlangsung sekarang sudah tahun yang ketiga atau memasuki tahun yang keempat ya setelah zaman pandemi itu. Ya, dari saya cukup Pak Adri, dan kegiatan ini insya Allah akan berlangsung tetap tiap Ahad malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap terus berukhuwah dengan optimal dan juga menjaga keistiqomahan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya barangkali kita bersilaturahmi barangkali pada malam hari ini. Ada Prof. Azhali nih. Monggo Prof, apakah tambahan barangkali atau barangkali pertanyaan? Silakan. Ada Prof. Azhali, Prof. Sehat, Prof. Rahmat. Ya Pak Hum, kumaha putu sehat. Alhamdulillah, saya kamajengan tidak arti sadayana incu ya, sekali incu menuju terdamang tidak arti sadaya jemaah. Mudah-mudahan incu diberi kesehatan sempurna. Insya Allah malam ini katanya sudah bisa dibawa ke rumah, insya Allah. Itu informasi. Abdi kan menuju di Bekasi nih, Prof. Oh iya. Nih lagi nunggu cucu. Ya, Kita doanya dari jemaah. Pada naros. Siap, Prof. Ya, mengenai perbedaan sombong dan bangga, Ustaz. Jadi kita, misalnya kita punya anak lulus, kita merasa bangga gitu. Terus ada orang
Tangga ikut berbangga, tapi ada juga yang sombong gitu. Jadi sama gitu Ustaz. Aku mah ada Ustaz. Begini, Rob. Jadi yang pertama gitu ya. Pertama itu ria, itu dasar yang paling rendah. Ria itu ingin dilihat. Temannya ria itu sum'ah, ingin didengar. Jadi kalau ria berpangkal di mata, kalau sum'ah berpangkal di telinga. Jadi kalau sum'ah itu membanggakan diri, kalau ria ingin dilihat. Nah setelah ria dan sum'ah naik gitu, Prof. Jadi apa? Ujub. Dari ria, ujub. Bangga. Nah, ya. Orang tua tuh ada yang reus. Beda Mas Bro ya. Kalau saya tuh reus, dia seneng punya anak, tahadus bin nikmah gitu kan, sampai dia ceritakan kepada orang lain. Aduh alhamdulillah incu teh atas tiasa ngawas Quran pahum. Itu reus. Ya itu tahadus bin nikmah sebenarnya. Kemudian interpretasi orang yang salah. Oh, menis sombong sebenarnya incu tos bisa maca Quran teh. Nah, ini salah interpretasi. Harusnya ya yang kita tahu itu biasanya kakek nenek orang tua itu apa bangga di sini tuh reus. Aduh seneng gitu kan sambil dia ceritakan. Itu saya kira masuk tahadus bin nikmah. Terus sampai ketika ditanya kumaha incu, waduh itu cucu saya atau anak saya sekarang udah lulus Pak Ustadz alhamdulillah. Nah, itu reus. Artinya dia haru, dia bangga di sini artinya apa? Dia harus bin nikmah. Nah, kemudian jangan sampai setelah itu kemudian dia sombong. Tinggal lihat tuh budak urang mau kumaha urang atunya beda dengan budak kamu. Nah, ini sudah mulai ini ada sombong di sini, ya. Jadi harus dibedakan antara reus ya. Apa bahasa Indonesianya reus itu ya. Jadi kita harus minimal kalau reus itu ya, kita ceritakan nikmat kepada orang lain. Nah, kalau yang dimaksud dengan bangga yang bahaya itu, kita membanggakan diri dan kita merendahkan orang itu yang tidak boleh. Ya? Kalau kita harus minimal, model, duh Pak Ustadz, alhamdulillah, Syarul Pak Adri, tapi ditampi di Jakarta, itu harus minimal itu. Alhamdulillah Pak Adri. Nah, itu harus minimal namanya itu kan. Bukan sombong itu. Dan dia menceritakan hanya kepada orang-orang tertentu yang dianggap teman dekat gitu kan. Itu. Kalau dia kepada orang nih lihat nih anak saya, nah itu baru ada kesombongan ya. Jadi memang tipis Prof. Antara bangga yang dibolehkan dengan bangga sombong itu tipis sebenarnya. Ya kita hati-hati saja. Saya yakin kalau orang tua membanggakan anak itu maksudnya reus. Dia tahadus bin nikmah. Bagaimana dia telah berjuang, kemudian anaknya memberikan kebanggaan. Maka buat kita anak-anaknya ya, yang masih punya orang tua, jagalah kebanggaan orang tua kita ya, bahwa kita adalah anak-anak soleh yang baik untuk mereka. Biar orang tua kita tuh reus, tenang gitu kan. Kan beda itu kalau orang tua bisa melihat anaknya sukses gitu kan. Itu orang tua tuh seneng gitu. Nah, itu kan reus itu namanya. Itu bahasa Indonesia tetap bangga reus ya. Tapi ini bangga positif gitu ya. Bukan bangga kemudian kita merendahkan orang, bukan gitu. Nah, kalau itu muncul terselip, nah itu baru terlarang di dalam ajaran Islam. Ya, demikian, Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau reusnya dipasang di status boleh nggak? Itu khawatir ya. Ya, kayaknya tipis lah ria itu di hati gitu kan makanya. Dan memang di dalam surat Yusuf kan kita dilarang untuk menampilkan. Jadi tidak semua kebahagiaan orang lain harus tahu. Ketika Nabi Yusuf mimpi ada berapa bintang? 12 bintang ya. Dan satu matahari yang sujud kepada dia, apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Artinya apa? Tidak semua orang harus mendapatkan informasi dari kita bahwa kita sedang bahagia. Jadi jangan gampang nge-share kalau sekarang gitu ya. Jadi ada orang yang layak mendapatkan informasi dari kita, ada orang yang tidak layak atau belum layak mendapatkan
informasi kebahagiaan dari kita. Nah, begitu. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi dan juga beberapa jawaban yang telah disampaikan atas pertanyaan masuk. Sebelum ditutup Ustaz, dan mohon izin, ini ada beberapa permintaan doa secara khusus Ustaz. Yang pertama itu dari Dr. Beta Egi Restianto. Tadi pagi hari ini ayahanda beliau meninggal dunia. Mohon untuk berdoa bersama untuk almarhum atas nama almarhum Bapak Untung Suratno bin Soekarto. Bapak Untung ya, Bapak Untung Suratno bin Soekarto, dan juga dari Dr. Beta jamaah Asyifa yang sangat istiqomah. Dan juga ini ada Dr. Atis Semiati. Beliau saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa, dan alhamdulillah kabar baiknya beliau besok sudah boleh pulang. Dan mohon juga diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit walaupun sekecil apapun. Dan juga tentunya doa untuk saya pribadi Ustaz, dan juga untuk Ustaz, untuk cucu saya juga yang sudah sedang sakit, dan juga untuk kita semua Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Ini yang Bapak Untung meninggal dunia, Pak Adri? Betul, meninggal dunia Ustaz tadi pagi. Bapak Untung almarhum. Ya. Kemudian yang sakit tadi siapa? Dr. Ati Semiati. Dr. Ati Semiati Semaun. Ati apa Semiati. Bisa ditulis di itunya di apa di chatnya ya, kita berdoa almarhum Bapak Untung ya. Saya kirim, Dr. Ati Semiati Semaun ya. Dr. Ati Semiati di Rumah Sakit Santosa. Beliau tidak menyampaikan sakit apa. Beliau sakit ya, sudah. Dan sudah besok sembuh, ya? Sudah pulang. Sudah boleh pulang. Ya. Cucu saya juga ini mudah-mudahan sehat ya. Sekali Abdul Bais Ahmad. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Saudara kami, ya Allah, ada yang sudah wafat, Bapak Untung, ya Allah, terima amal solehnya, tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu.
Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi wa adkhilhul jannah wa aidhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Saudara kami Dr. Atismetis Maun yang sedang sakit dan sudah pulang, juga cucu kami Khalid Abdul Bais Ahmad yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang maha menyembuhkan. Engkau yang maha menyembuhkan. Allahumma syfih, Allahumma syfih, Allahumma rabban nasi mudhibal ba's, isfi anta syafi la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas materi dan juga untayan doa yang telah dipanjatkan ini. Insya Allah Allah mendengar doa kita semua dan Allah ijabah doa kita semua. Khusus untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melalui kajian ini Allah mudahkan kita untuk dapat memahami apa yang telah Ustaz sampaikan, dan juga kita untuk bisa mengamalkannya, tentunya terus meningkatkan ibadah kita setelah kita digembleng ikut pesantren Ramadan yang telah meninggalkan kita. Semoga ibadah kita semakin baik, semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mohon doanya juga pada para jamaah sekalian di sini, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ahum, bahwa tentu di sini ada yang mungkin aktif di Ekman atau barangkali juga ada yang dari luar Fakultas Kedokteran. Mungkin beberapa waktu ke depan mungkin tidak melihat saya mungkin di Masjid Asyifa. Alhamdulillah di pertengahan bulan Ramadan kemarin saya mendapat tugas yang baru, yaitu di Jakarta, yaitu di kantor perwakilan Unpad di Jakarta. Mohon doanya semoga juga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Mohon doakan, amin ya rabbal alamin. Juga mohon maaf seandainya barangkali selama di Masjid Asyifa di Ekman mungkin ada kekurangan bahasa saya atau mungkin akhlak saya mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita semoga terus dapat bersilaturahmi, terus menjalin ukhuwah seoptimal kita seperti disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahum, dan juga semoga pertemuan kita tidak hanya di dunia tapi juga insya Allah kelak semoga Allah pertemukan kita di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Humaidi, pada PDKM Prof. Suarsa, dan juga para jamaah sekalian. Syukran jazakumullah khairan katsiran, hasanah jaza di dunia wal akhirah. Semoga setiap amal ibadah kita menjadi pemberat timbangan amal kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali insya Allah pada waktu yang akan datang. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.